Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fauzan Febriansyah. NPM itu 341112. I will explain kriteria penilaian investasi yang efektif. Menilai investasi dengan tepat membantu memaksimalkan peluang keuntungan dan meminimalkan resiko. Kriteria penilaian yang baik menggabungkan aspek kuantitatif dan kualitatif untuk keputusan yang kuat. Next. Kriteria kuantitatif dalam investasi. Return on investment. Persentase keuntungan yang dihasilkan investasi idealnya 15% untuk menguntungkan. Contoh, ROI properti 12% sebagai indikasi hasil stabil. Net present value, NPV, nilai sekarang dari seluruh arus kas masa depan. NPV lebih dari 0 menunjukkan investasi layak dijalankan. Dan internal rate of return, tingkat diskonto saat NPV mencapai 0, IRR harus lebih tinggi daripada biaya modal perusahaan. Payback period, lama waktu pengembalian modal awal. Period 5 tahun lebih diutamakan untuk investasi lancar. Next. Kriteria kualitatif dalam investasi. Potensi pertumbuhan pasar, ukuran pasar dan laju pertumbuhan seperti e-commerce Indonesia tumbuh 20% per tahun. Untuk keunggulan kompetitif, unique selling proposition yang unggul dan loyalitas pelanggan menjadi nilai tambah investasi. Nah, untuk kualitas manajemen, tim dengan pengalaman lebih dari 10 tahun industri memberikan keyakinan kepada investor. Regulasi dan dampak sosial, insentif, pajak, dan keberlanjutan ESG meningkatkan daya tarik investasi. Next. Untuk penilaian resiko investasi, analisis sensitivitas menilai pengaruh perubahan variabel menggunakan simulasi Monte Carlo. Untuk risiko politik dan ekonomi, stabilitas negara dan kebijakan pemerintah mempengaruhi kelangsungan investasi. Untuk analisis SWOT, identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk strategi mitigasi. Untuk risiko operasional, evaluasi proses produksi dan diversifikasi pemasok untuk mengurangi gangguan. Untuk studi kasus investasi, yang pertama kasus sukses startup teknologi seperti Gojek yang tumbuh valuasi hingga 10 miliar dolar dalam 8 tahun. Untuk kasus gagal, penutupan department store besar karena tidak mampu bersaing dengan e-commerce. Dan yang ketiga, pelajaran penting, diversifikasi portofolio terbukti efektif, mengurangi resiko investasi secara keseluruhan. Untuk kesimpulan, penilaian investasi, integrasi kriteria kuantitatif dan kualitatif adalah kunci keputusan investasi yang efektif dan keberlanjutan. Untuk penilaian risiko yang komprehensif meningkatkan peluang keberhasilan dan mencegah kerugian besar. Studi kasus nyata menawarkan wawasan praktis untuk strategi investasi yang optimal. That's enough material for today. I hope it's useful. If there are any mistake in my words, I apologize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.